1, 2, 3. Sungguh indah dan sempurna. Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu Saudaraku, penonton setia dari program Cakap-Cakap tentang Tuhan yang diselenggarakan oleh Amazing Ministry. Saya Jogi Sidabutar malam hari ini akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di mobil, di perjalanan, atau di mana saja Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti program ini. Saya mengajak kita sekalian untuk sama-sama belajar, merenungkan perihal selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri di hadapan Tuhan. Sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang tentang selesai dengan diri sendiri ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, saudaraku. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kami dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, untuk kami boleh merenungkan, memikirkan kembali perihal selesai dengan diri sendiri. Kami tahu Tuhan, Engkau menghendaki kami demikian. Oleh sebab itu kami mau belajar dari Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Hamba berdoa, lawat, jamah, tuntun, pimpin setiap kami di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah oleh perenungan kami, pelajaran kami pada malam hari ini, kami terus diubahkan, kami terus didewasakan, hingga kami mengalami kedewasaan penuh di dalam Yesus Kristus. Karena kami tahu itu akan sangat berguna bagi kehidupan kami di dalam pengeringan kami kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan program ini, berkati pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ya, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan, belajar, memikirkan perihal selesai dengan diri sendiri. Ya, selesai dengan diri sendiri ini berbicara tentang dimensi kedewasaan rohani seseorang di dalam mengikut Tuhan, saudara-saudara. Ya, selesai dengan diri sendiri itu diperhadapkan dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, kita akan sama-sama belajar nanti. Selesai dengan diri sendiri diperhadapkan dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Orang-orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, dia tidak akan lagi mencuri kemuliaan Tuhan, tidak akan lagi mengambil pujian bagi dirinya sendiri dan seterusnya. Demikianlah kurang lebih apa yang kami maksudkan dengan selesai dengan diri sendiri. Mari untuk hal ini Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak sesungguhnya ayat firman Tuhan, ada banyak perkataan Tuhan Yesus dan tulisan para rasul, utamanya Paulus, berbicara tentang selesai dengan diri sendiri. Kita akan mulai melihat dari 2 Korintus 4 ayat 5. 2 Korintus 4 ayat 5. Di sana dikatakan begini: sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Yesus. Ya, demikian saudaraku. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, hamba Tuhan, karena kehendak Yesus. Nah, tanpa kita sadari, kerap kali kita saudara-saudara di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, kita masih mungkin kerap kali saudara-saudara memberitakan diri kita sendiri. Mari kita ingat misalnya ketika seseorang atau ketika kita sendiri dahulu ya membagi kesaksian, bersaksi di depan jemaat atau di hadapan orang lain, tanpa kita sadari kita bercerita tentang diri kita sendiri. Ya, yang kita ceritakan adalah saya, aku. Lupa kita menceritakan dia Yesus Kristus yang mengerjakan pekerjaan itu dalam hidup kita. Nah, demikian makanya dikatakan tadi, sebab bukan diri kami yang kami beritakan.
sebaiknya Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya sesungguhnya kita di dalam melayani Tuhan, di dalam berkhotbah, di dalam bersaksi dan lain sebagainya, bahkan di dalam membagikan berkat Tuhan kepada orang lain, yang kita ceritakan itu bukan saya, bukan orang lain, tetapi Yesus Kristus yang mengerjakan segala sesuatu itu bagi kita. Nah, kemudian saudara, kita akan lihat juga dari Lukas 14 ya. Lukas 14 ayat yang ke-27, apa dikatakan di sana? Kita buka sama-sama. Lukas 24 ayat yang ke-27. Oke. Demikian dikatakan di sana, saya akan bacakan buat kita, Saudara. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh saya buka dari Lukas 24. Lukas 14. Oke, ayat yang ke-27. Maaf Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-27 demikian. Dikatakan begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini juga ucapan Tuhan Yesus ini berbicara tentang penyangkalan diri, ya. Tentang penyangkalan diri, tentang penyaliban diri kita, saudara-saudara. Karena ketika kita sudah menyalibkan diri kita, ego kita, maka bukan kita lagi yang tampil, tetapi Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus. Demikian juga kalau kita perhatikan saudara di dalam Lukas 14, masih di Lukas 14 ayat yang ke-33. Apa dikatakan di sana? Demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini lebih tajam lagi diucapkan oleh Tuhan Yesus bahwa tiap-tiap orang di antara kita yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Tuhan. Artinya kita harus sungguh-sungguh melepaskan diri kita dari segala milik kita, dari segala atribut-atribut yang ada dalam diri kita, ya, apakah itu harta benda, apakah itu jabatan, apakah itu titel, gelar, kehormatan-kehormatan yang diberikan oleh dunia ini, saudara-saudara, kehormatan yang diberikan oleh budaya kita, kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kita, saudara-saudara, itu harus kita sungguh-sungguh lepaskan dari diri kita. Karena hanya dengan demikian kita, saudara-saudara, kita selesai dengan diri kita sendiri. Demikian saudaraku ya, kita selesai dengan diri kita sendiri. Sebab kalau kita masih terikat dengan apa yang kita miliki, saudara-saudara, kekayaankah, popularitas, pengaruh dan lain sebagainya, saudara-saudara, kepintaran dan lain sebagainya, kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Justru saudara-saudara, kita masih ingin mempromosikan diri kita, kita masih ingin menonjolkan diri kita kepada orang lain, kepada dunia ini melalui apa yang kita miliki tadi. Apakah itu harta, apakah itu kekayaan, uang, jabatan, semuanya, saudara-saudara, kita masih ingin menonjolkan diri di atas benda, barang, baik barang konkret ataupun barang abstrak tadi, saudara-saudara. Nah, apabila itu terjadi dalam kehidupan kita, maka tidak ada tempat buat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, ya. Tidak ada tempat buat Tuhan Yesus, saudara-saudara. Nah, selanjutnya mari kita lihat ayat yang berikutnya, yang perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat yang berikutnya dari Lukas, Lukas tadi sudah ya. Sekarang coba kita lihat dari, kita langsung lihat dulu. Ini kita langsung lihat dulu dari Wahyu 4 ayat 9 hingga 10 ya.
Wahyu 4 ayat 9 hingga 10. Apa dikatakan di sana? Mari kita simak sama-sama, saudaraku. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, huruf besar, yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka, ini dia, yang ketiga nih, kalimat yang terakhir ini. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, dan seterusnya. Jadi apa yang terjadi kelak? Ya, apa yang terjadi kelak ketika kita sudah ada di mengelilingi tahta Yesus Kristus? Ternyata para tua-tua, ya, para tua-tua itu akan melemparkan mahkotanya di kaki Tuhan, dan mereka tersungkur semuanya menyembah Dia. Ini berbicara tentang dikembalikannya segala mahkota pujian, mahkota kehormatan, segala mahkota prestasi, saudara-saudara, kepada Tuhan Yesus, ya. Semua akan dikembalikan kepadanya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hal ini ya kita harus tahu dari sekarang bahwa seperti inilah episode, ya, episode terakhir di sana yang akan kita saksikan kelak, bahwa segala pujian, segala kehormatan yang kita dapatkan hari ini nih, saat ini dalam kehidupan kita semasa di bumi, ya, segala popularitas, segala pengaruh kita itu ternyata dilemparkan, dikembalikan kepada Tuhan sang pemilik kemuliaan itu, saudara-saudara. Jadi kalau demikian, ya, jika demikian, untuk apakah kita bermegah, ya? Untuk apakah kita bermegah atas segala prestasi pelayanan kita? Untuk apakah kita bermegah atas segala apa yang kita kerjakan? Kan gitu, saudara-saudara. Untuk apakah kita bermegah? Kita bermegah di hadapan Tuhan dan kita bermegah di hadapan sesama, saudara-saudara. Nah, ini perlu kita sadari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Apabila kita sudah sungguh-sungguh melepaskan diri dari segala apapun yang kita anggap hak kita, dari segala apapun yang kita anggap milik kita, dari segala apapun yang kita anggap layak kita terima, bila kita sudah merdeka daripadanya, maka kita akan sungguh-sungguh mengalami kelepasan, kemerdekaan. Kita akan merasakan betapa enteng dan ringannya, saudara-saudara, pengiringan kita kepada Tuhan. Kan begitu, saudara-saudara. Nah, perkara tidak selesainya kita dengan diri kita sendiri, ya, masalah ini, saudara-saudara, apabila masih terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, atau sebagai hamba Tuhan, maka akan terjadi banyak konflik, akan terjadi banyak clash. Bahkan segala prestasi dan prestise kita di dalam melayani Tuhan itu akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, akan menjadi batu sandungan ketika kita merasa kitalah yang berprestasi, ketika kita merasa bahwa kitalah yang hebat, ketika kita merasa kitalah yang berhasil, ketika kita merasa kitalah yang melakukan A, B, C sampai Z, itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan apabila itu yang menjadi target kita, menjadi goal kita dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah segala upaya akan kita lakukan demi mencapai aktualisasi diri tersebut. Ya, kita akan menghalalkan, ya, bahkan akan menghalalkan segala cara. Kita akan bahkan menggunakan cara-cara duniawi, menggunakan cara-cara duniawi untuk meraih sesuatu di dalam pekerjaan yang mulia ini, saudara-saudara. Sehingga kita tidak lagi berbeda dengan orang dunia.
Kita tidak lagi berbeda dengan para politisi. Kita tidak lagi berbeda dengan para bisnismen, saudara-saudara. Kita tidak lagi berbeda dengan segala jenis jabatan yang ada di dunia sekuler, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini sesuatu hal yang serius, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sesuatu yang sangat penting dan mendesak kita sadari pada saat ini, saudaraku. Kita harus sadari itu, saudara-saudara. Ya, ketika ada banyak kesempatan untuk kita berkhotbah, ketika ada banyak kesempatan kita melayani di gereja A sampai Z, di kantor A sampai Z, ketika ada kesempatan kita menjadi fasilitator sebuah pelayanan atau sebuah ministry, ya, ketika ada kesempatan kita dilibatkan di dalam berbagai kegiatan pelayanan gerejawi, saudara-saudara, kita merasa kitalah yang hebat, kan gitu, saudara-saudara. Ya, kita merasa dan kita yang hebat, saudara-saudara. Padahal, saudaraku, itu semuanya anugerah. Ya, anugerah itu hanya kasih karunia. Dan tidak ada posisi dan tempat bagi kita untuk kita yang merasa hebat, saudara-saudara. Semua karena Dia. Kenapa? Karena kita bisa bernafas, itu nafas pinjaman dari Dia. Kita bisa menghirup udara. Di dalam mencapai prestasi tersebut, udara pemberian Tuhan. Kan gitu, saudara-saudara. Kita bisa cerdas, ya. Sel-sel saraf kita Tuhan yang berikan. Jadi sesungguhnya tidak ada satupun alasan dan dasar bagi kita untuk kita memegahkan diri, ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri. Jadi selesai dengan diri sendiri, saudara-saudara, versus memegahkan diri atau versus mencuri kemuliaan Tuhan. Ini hal yang serius, saudaraku, ya. Ini hal yang serius. Kalau orang-orang yang non rohani melakukan hal seperti itu di dunia, di luar sana, ya, itu sah-sah saja, ya. Tetapi kita yang mengenal Tuhan, yang merasa mengenal Tuhan, melakukan hal-hal seperti itu sudah tidak patut, sudah tidak cocok, saudara-saudara. Ya, mental yang seperti ini, ya, mental yang masih haus pujian, mental yang masih rindu aktualisasi diri, perlu dikikis habis saat ini juga. Sebab apabila mental ini masih terus mengendalikan kita, maka dunia pelayanan pun akan kita jadikan menjadi dunia panggung penonjolan diri, saudara-saudara. Menjadi panggung oportunitas, artinya mencari keuntungan, ya. Kita gunakan pelayanan untuk mencari keuntungan ini, keuntungan itu, saudara-saudara, ya. Dan kita akan memiliki tega, begitu ya. Tega, kita akan tega sikut kawan, ya, seperti orang di dunia politik, di panggung politik, yang memang mereka harus sikut kawan, mereka harus singkirkan kawannya satu organisasi kalau dia ingin maju, kan begitu. Karena yang menjadi saingannya adalah kawannya satu organisasi. Tidak demikian halnya di dalam pekerjaan Tuhan ini, saudara-saudara. Tetapi realitanya kita sering melihat orang-orang seperti ini di dalam dunia pelayanan, ya. Kita sering melihat orang-orang yang oportunis di dalam dunia pelayanan, saudara-saudara, ya. Dia pintar cari muka, bahasa Medan, ya, agak kasar sedikit, tapi izin saya pinjam bahasa Medan, mengatakan suka angkat telur, kan gitu, saudara-saudara, ke atasan, kan gitu, saudara-saudara. Ada orang-orang seperti itu di sekitar kita, dan ini sungguh suasana, ya, lingkungan yang tidak sehat sama sekali. Kalau ada orang yang berlomba-lomba cari muka, ya, cari muka kepada pimpinan tertentu di sebuah gereja atau di sebuah lembaga pelayanan, ya. Saudara mungkin punya pengalaman itu, di mana ada orang-orang yang pintar cari muka, itulah yang kemudian mendapat jabatan tertentu, kan gitu, saudara-saudara. Tapi saudara yang tidak melakukan cara-cara seperti itu tidak perlu berkecil hati, saudara-saudara, ya. Tidak perlu berkecil hati.
Saudara tidak perlu berpikir, aduh kenapa aku tidak melakukan cara-cara yang seperti itu juga? Kenapa aku tidak berusaha cari muka ya kepada gembala kami, kepada ketua sinode ya, kepada ketua dan lain sebagainya? Kenapa aku tidak melakukan hal seperti itu? Saudara yang memang tidak tidak terbiasa melakukan hal seperti itu, tidak usah berkecil hati, tidak usah kecewa. Tetaplah pada prinsip. Karena sesungguhnya pengangkatan yang murni itu datangnya dari Tuhan. Cepat atau lambat, saudara akan Tuhan promosikan di tempat di mana Tuhan sudah tahu, di situ saudara paling pas dan paling cocok. Saudara-saudara, ya. Ini memang hal yang sangat ironi, ya, sangat ironis kalau kita lihat. Kok di dunia pelayanan ada yang seperti itu, saudara-saudara? Kok di dunia pelayanan kepada Tuhan ada orang-orang yang bergerilya mencari opportunity, mencari kesempatan supaya mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Ada orang-orang yang berlomba-lomba membuat laporan, ya, saling mendahului membuat laporan kepada atasan supaya dianya dipercaya, saudara-saudara. Ya maklum, manusia ini masih senang dicari muka, kan begitu, saudara-saudara. Ya, orang-orang yang belum dewasa rohani, ya, sekalipun jabatannya tinggi ataupun sekalipun dia posisi tertinggi di dalam organisasinya, saudara-saudara, kalau dia belum tuntas dengan diri sendiri, dia sendiri pun senang dicari muka, begitu, saudara-saudara. Ya, ya seperti itu. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang juga bertarung untuk mendapatkan ketua inilah di dalam sebuah organisasi gerejawi, ya. Bertarung persis seperti orang-orang politisi sekuler bertarung, ya, memainkan kampanye black campaign, negatif campaign, saudara-saudara, terjadi. Ya, karena dia ingin menduduki jabatan tertentu di dalam lembaga mereka, kan begitu, saudara-saudara. Bahkan kampanye sana sini, entertain sana sini. Waduh, kalau saudara melihat orang-orang seperti itu, saudara, aduh sedih sekali rasanya. Prihatin, sedih, ironis menyaksikan. Tapi itu fakta, itu realita yang terjadi. Bukan karena fakta dia jadi kebenaran, tidak, saudara-saudara. Ya kan sudah terjadi seperti itu ya, kebenaran. Oke lah, kita pun boleh melakukan. Tidak sama sekali, saudara-saudara. Tidak semua realita dan fakta itu berkenan di mata Tuhan. Ada yang tidak, ada yang iya. Jadi saudara harus bisa pilah-pilah, ya. Harus pilah-pilah mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak, saudara-saudara. Nah, bahkan tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang ingin aktualisasi diri bisa menjadi Brutus, saudara-saudara. Menusuk dari belakang, temannya kah, atasannya kah, demi dia tampil di depan. Waduh, kalau sampai terjadi seperti itu, saudaraku, sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat disayangkan, saudara-saudara. Ya, sangat-sangat disayangkan. Malam hari ini, saudaraku, kita sama-sama diingatkan supaya kita sungguh-sungguh waspada, jangan menjadi orang-orang yang ingin memegahkan diri, yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, saudaraku, jangan. Ya. Selanjutnya, ya, kita lihat tadi bahwa dikatakan nggak ada gunanya kok, karena mahkota itu dilemparkan juga di kaki Tuhan Yesus di hadapan tahta itu. Kita lihat yang berikutnya, saudaraku, ya. Kenapa kita tidak perlu? Kita lihat dari Imamat 6 ayat 23. Ini akan menolong kita, ya. Masih terkait soal mahkota itu akan diserahkan kepada Tuhan, ya. Imamat 6 ayat 23, tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya. Ya. Jadi korban kita sebagai umat perjanjian baru sama seperti korban yang dilakukan oleh umat perjanjian lama. Apabila mereka menaruh korban itu di atas mezbah, apakah itu daging lembu, daging sapi, burung, dan lain sebagainya, semua itu harus terbakar hangus. Harus terbakar semuanya. Dan itu dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kan begitu, saudara.
Jadi semua harus terbakar. Artinya tidak ada lagi bekas. Kita tidak bisa ingat-ingat lagi apa saja yang telah kita kurbankan di atas mezbah. Di dalam kehidupan kita, umat perjanjian baru, kerap kali terjadi orang mengungkit-ungkit kembali apa saja yang dia setelah berikan di dalam pelayanan. Ada orang-orang yang mengatakan, kalau bukan karena aku, gedung gereja ini tidak jadi dibangun. Kalau bukan karena aku, pelayanan Natal tahun lalu tidak akan terjadi. Kalau bukan karena aku, maka ini dan itu tidak akan sukses. Orang-orang yang berpikir seperti ini adalah orang-orang yang belum menyadari bahwa setiap korban yang kita sudah persembahkan itu sudah terbakar hangus, tidak ada lagi bekasnya, nggak perlu lagi diingat-ingat. Sebab kalau diingat-ingat, maka saudara itu sedang boosting yourself, memegahkan, meninggikan dirimu sendiri. Begitu saudara. Jadi mari kita, apa yang telah kita persembahkan kepada Tuhan, kita relakan. Demikian juga ketika saudara capek melakukan sebuah pekerjaan tertentu, dan tidak banyak orang yang tahu kalau saudara mengerjakannya hingga lewat tengah malam, ya kan, berhari-hari tidak ada orang yang tahu Anda mengerjakan itu. Anda tidak usah sedih, tidak usah berkecil hati. Ada Tuhan yang lebih tahu mempersiapkan reward, ya. Ada Tuhan yang lebih tahu membalaskan apapun yang saudara kerjakan dan saudara korbankan, ya. Ya, itu memang jadi supaya kita enak, supaya kita ikhlas, ya, melakukan apapun untuk Tuhan dan untuk sesama. Meski pada saat yang sama, ya, saudara tahu ada orang-orang yang boosting themselves, yang memegahkan dirinya, ya, yang masih haus pujian dari manusia, dari kiri kanan. Sementara saudara melakukan itu, orang tidak tahu. Dan begitu saudara-saudara. Apa yang saudara lakukan itu orang tidak tahu. Apakah itu doa atau itu mengorbankan sejumlah uang, sejumlah besar uang dan lain sebagainya, tenaga, pikiran, saudara sudah terkuras untuk suksesnya sebuah pelayanan misalnya, orang tidak tahu, tidak usah berkecil hati, nggak penting, ya, go ahead, move on, move forward, bergerak terus maju, karena ada Tuhan yang lebih tahu, ya, ada Tuhan yang lebih tahu. Ya, kami mengalami hal itu ketika kami merasa kecewa, dikecewakan oleh manusia atas apa yang kami telah korbankan dan kerjakan, ya, saudara-saudara. Tuhan lebih tahu kok, ya. Tuhan bahkan membalaskan lebih daripada yang kami pikirkan, saudara-saudara, ya. Dan tidak pakai tunggu lama, ya. Tidak pakai tunggu lama, Tuhan ganti, ya. Tuhan membalaskan dengan cara yang luar biasa, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudaraku, bagi saudara yang menjadi korban dari orang-orang yang masih boosting themselves, orang-orang yang masih belum selesai dengan diri sendiri, ya, pada malam hari ini terhiburlah, bersemangatlah, ya, tetaplah maju dalam melayani Tuhan, ya. Mungkin Anda adalah korban, kan begitu, ya, tetap aja maju. Tapi di sisi lain, saudara yang selama ini adalah orang-orang yang suka cari muka, ya, yang masih belum selesai dengan diri sendiri, yang masih haus aktualisasi diri, haus pujian, haus pengakuan, bertobatlah. Kan begitu aja saudara-saudara, bertobatlah, ya. Nggak usah protes, ya. Nggak usah protes proses. Malam ini saudara mungkin sedang diproses oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, memang kita akui bahwa di dalam dunia pelayanan ada kok benalu-benalu, ya, ada benalu-benalu, ya, dengan cara yang paling paling smooth, paling tidak kelihatan, ya. Ada parasit-parasit di dalam pelayanan, saudara-saudara, yang menggerogoti pelayanan. Ada itu orang-orang seperti itu, ya. Biasalah, di zamannya rasul-rasul pun itu terjadi juga itu. Ada orang yang memberitakan Injil untuk kepentingan diri sendiri, untuk mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya, dan itu akan tetap terjadi. Bahkan ring satu Tuhan Yesus. Jangan lupa saudara-saudara, ada satu ring, ya, satu ring satunya Tuhan Yesus yang
mengkorup uang pelayanan Tuhan Yesus, kan? Saudara tahu siapa namanya ya? Kan gitu saudara-saudara. Nggak jelas laporan keuangannya. Itu Yudas itu, ya kan? Yang kemudian dia menusuk Yesus dari belakang, ya. Jadi orang-orang Yudas Iskariot sampai hari ini ada di dalam pelayanan. Dan saudara, ya doakan saja kalau ketemu atau melihat orang-orang seperti itu, doakan saja biar Tuhan yang beracara, ya. Kita nggak usah frontal, nggak usah konfrontasi orang-orang seperti itu, ya. Kalau ada kesempatan mengingatkan, kita ingatkan orang-orang seperti itu, ya. Karena kenyataannya ada banyak orang di dalam dunia pelayanan tidak jelas laporan keuangan. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan berkata, kalau kita buat di dalam satu persekutuan misalnya ada laporan keuangan, menurut dia itu adalah cara-cara duniawi. Wah, saudara sendiri bisa menilai cara berpikir orang seperti itu, saudara-saudara. Saya malah jadi bingung, logika saya jadi terjungkir balik jadinya. Yang saya tahu, kitalah yang harus menjadi teladan dalam hal transparansi keuangan. Kok malah ketika kita menuntut transparansi keuangan dikatakan itu gaya duniawi? Wow, bingung saya. Ada kok, ada orang-orang seperti itu, ya, ada orang-orang seperti itu, dan seterusnya, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah sangat-sangat berbahaya, saudaraku, ya, orang-orang yang, ya, resiko dari orang-orang yang boosting themselves, yang memegahkan diri sendiri, yang mengejar keuntungan diri sendiri, yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Sangat berisiko orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan, saudara-saudara, ya. Coba kita lihat ini nih, serius ini, makin serius. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Yesaya 42 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, ya, atau kemasyhuranku kepada patung. Jadi ada dua objek yang dibedakan Tuhan di sini, kepada yang lain, manusia, ya, atau juga ilah, kan gitu saudara-saudara, atau juga patung. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain, ya. Kalau saudara di dalam pelayanan saudara-saudara, pelayanan memulai maju, mengalami progres, ya saudaraku, ya, itu bukan serta-merta Anda, ya, sudah dimuliakan, dihargai Tuhan. Yes, dihargai Tuhan apapun jerih payah kita, karena demikian dikatakan di dalam 1 Korintus berapa itu, 1 Korintus 15 ya, ayat yang ke-59 apa 57 ayat terakhir pokoknya, bahwa segala jerih payah kita dalam persekutuan kita melayani Tuhan tidak sia-sia. Yes, tetapi kalau kitanya yang GR, ya, GR bahasa, bukan bahasa Medan asli ini, yaitu gede rasa, ya. Bahasa Medan GR itu apa ya, Bang Ijol? Ya, merasa gitu ya, merasa, atau yang mirip dengan naik kuping. Itulah yang mirip, yang berpadanan dengan GR, ya. GR atau gede kepala, ya, atau naik kupingnya katanya kan. Kita nggak perlu naik kuping. Kalau pelayanan kita maju, kalau gereja saudara besar, nggak perlu naik kuping lah, ya. Jangan lupa Anda sebelumnya seperti apa, jangan lupa, ya. Dan pelayanan saudara bisa maju tidak karena usahamu sendiri, saudaraku. Seperti dikatakan oleh seorang sahabat saya beberapa hari yang lalu, bahwa kalaupun kita mengalami progres kemajuan dalam pelayanan, ada kok peran orang lain. Ya, ada kok peran orang lain, bahkan sangat-sangat besar peran orang lain, kan begitu saudara-saudara. Jadi kita nggak perlu GR, nggak perlu juga GK, gede kepala, atau nggak perlu juga NK, naik kuping, saudara-saudara. Nggak perlu, saudaraku, ya. Ya, bertobat kita semua, ya saudara, bertobat kita semua. Nah, hal ini diulangi lagi saudara-saudara di dalam Yesaya 48 ayat 11.
Di sana dikatakan Yesaya 48:11, aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri, sebab sebab apa? Masakan namaku akan dinajiskan. Nah, kalimat yang kedua dikatakan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Aku tidak, ya boleh sama-sama saudara-saudara yang di rumah. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi saudara dan saya nggak usah GK, ya kan, gede kepala, nggak usah GR, gede rasa, nggak usah juga NK, naik kuping, atau sok paten, nggak usah, ya nggak usah. Aduh, pokoknya selesailah dengan diri sendiri, biar segala kemuliaan untuk Tuhan. Ya, jangan kita coba-coba mencuri kemuliaan Tuhan, saudaraku. Jangan ya, jangan. Karena Tuhan itu pencemburu loh, saudaraku. Ya, Tuhan itu sangat pencemburu. Ya, biarkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Sebab sebenarnya segala sesuatu dari Dia kok. Organ tubuhku ini dari Dia. Nafasku ini dari Dia. Kan begitu, saudara? Ya. Sel-sel sarafku ini kalau bisa bekerja berpikir dengan baik juga dari Dia. Kan gitu. Udara yang kuhirup dari Dia. Jadi aku ini nggak ada apa-apanya, semua Dia, saudara-saudara. Ya, semua Dia. Jadi memang hanya Dia yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Ya, bertobat kita semua, saudaraku. Nah, di dalam Ulangan 4:24 dikatakan, ya, ini warning, ya, peringatan keras bagi saudara dan saya. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Boleh kita ulangi sama-sama? Ya, dengan saudara-saudara yang sedang menonton program ini. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Pernah nggak saudara cemburu? Ya, ketika pacarmu yang sedang kau waktu pacaran lah dulu contohnya, dia pacarmu, ya, dan kalian memang sudah pacaran, tapi ada orang lain yang dekat sama dia dan dia coba ngobrol akrab dengan pacarmu, dan dibalas pula oleh pacarmu itu ngobrol akrab begitu. Iya, benar-benar ada api di dalam diri saudara ingin menghanguskan orang itu. Saudara sendiri mengalaminya toh? Nah, jadi kalau saudara pernah mengalaminya, saudara dipastikan bisa memahami perasaan Tuhan. Ketika saudara membuat Tuhan cemburu. Kok bisa cemburu? Ya bisa ketika pujian itu kepada saudara. Saudara hebat berkhotbah, saudara menjadi nama saudara jadi besar di kota saudara, disegani oleh pendeta-pendeta lain, ya, dan saudara menikmati pujian, ya kan? Itu kan? Itu membuat Tuhan cemburu. Hati-hati. Hati-hati, tetaplah humble, ya. Hati-hati. Dan kalau saudara larut dalam menikmati pujian itu, cepat atau lambat saudara akan hangus. Serius. Akan ada sesuatu yang hangus dalam dirimu. Pelayananmu kah atau yang lain kah akan hangus. Jadi harus ekstra hati-hati saudara yang dikasihi. Karena memang Allah itu Allah yang cemburu. Allah itu kan pribadi juga seperti kita, punya pikiran, punya perasaan. Dia bisa cemburu berat, akan terbakar cemburunya. Ya. Ini saudara, saya pernah mengalaminya, tapi karena kesempatan terbatas tidak sempat saya uraikan bagaimana Tuhan itu cemburu. Ya, pernah Tuhan itu saya buat cemburu. Saya lebih mengutamakan seseorang kala itu, ya, pikiran saya untuk dia, waktu saya untuk dia, segala sesuatu untuk dia, saudara-saudara. Ya, Tuhan izinkan hangus apa yang saya agung-agungkan itu, saudara-saudara. Ya. Oleh sebab itu mari hati-hati saudara-saudara yang kasih. Ini termasuk juga pada kesempatan ini supaya saudara dan saya hati-hati apa yang kau sembah dalam hidupmu. Ya. Mungkin harta, hobi, pelayanan. Jangan salah, pelayanan pun bisa menjadi sesembahanmu, bukan Tuhan. Kok bisa? Ya bisa. Ketika pelayanan segala-galanya bagimu bukan pribadi Tuhan, karena pelayanan itu bisa as a matter of activity, itu hanya sebuah aktivitas. Bisa. Ketika saudara sibuk melayani tapi tidak pernah ambil waktu bersekutu dengan Tuhan, itu menjadi ilah lain dan Tuhan bisa cemburu, bisa Tuhan hanguskan pelayanan saudara.
Oleh sebab itu, yuk kita dewasa. Mari kita ekstra hati-hati. Ya, saudara yang dikasih oleh. Berikutnya, saudara, ya kembali ke yang tadi, memang sangat mungkin kita tanpa sadar menjadi pusat pujian, menjadi pusat menjadi alamat dihormati, gitu saudara. Apalagi kalau pelayanannya gede, namanya terkenal, bisa saudara-saudara, ya, lupa akan Tuhan. Kalau pelayanannya sudah gede, ya kan? Kalau anggota gerejanya itu sudah ratusan ribu, kan gitu saudara-saudara. Sama seperti gereja-gereja di luar sana. Makanya sebetulnya di satu sisi mega church kita bangga, ya. Seperti gereja terbesar di dunia yang ada di Nigeria yang panjangnya 2 km, lebarnya 1 km. Kalau ada altar call sudah disiapkan bus di belakang untuk ngantar orang yang akan didoakan di depan. Wah, itu kita Itu kita bangga, kita senang. Pekerjaan Tuhan maju. Tetapi kalau bukan Tuhan Yesus yang dipermuliakan di situ, itu bisa terbakar hangus. Ya, bisa terbakar hangus. Jangan jadi gerejamu lebih terkenal daripada Tuhan Yesusmu. Segede apapun gerejamu, jangan itu yang kau ceritakan kepada orang. Jangan itu yang engkau saksikan. Saksikanlah Tuhan Yesus yang menolong kau membuat gereja itu besar. Yang setuju katakan amin. Iya, saudara-saudara. Apalagi dengan tren-tren beberapa 10-15 tahun tren ini, tren mega church, berlomba-lomba orang membangun gereja gede-gede sampai lupa Tuhannya, ya. Pada tahun 72, ya, Loren Cunningham, dia pendiri dan founder daripada YWAM, You Do The Mission, ya, di mana kami melayani di sana dulu, dibentuk di sana di Youth Mission Bali. Nah, Loren Cunningham ini disaksikan oleh Benny Hinn, ya, bahwa pada tahun 72 ketika Benny Hinn baru bertobat, dia mendengar khotbahnya Loren Cunningham. Saudara bisa ketik di Google. Dia menyaksikan sebuah visi, sebuah pemandangan yang dia lihat, yaitu di pemandangan tersebut dia lihat kapal besar, kan begitu, ada kapal besar. Jadi tahun itu kita di YWAM sudah punya kapal besar, kapal pelayanan yang namanya nanti namanya saya masih lupa supaya jangan tidak salah. Tapi itu kapal laut, kapal pelayanan besar untuk mengunjungi negara-negara, pulau-pulau, melayani dalam berbagai hal, kan begitu saudara-saudara. Jadi Loren Cunningham ini, saudara-saudara, seluruh perhatiannya sudah tertuju kepada kapal besar ini, kan begitu saudara-saudara. Jadi dalam mimpinya itu dia lihatlah, bukan mimpi tapi visi, dia lihatlah sosok kapal itu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, dan pribadi Tuhan Yesus makin kecil, makin jauh, makin kecil, makin jauh. Loren Cunningham sadar bahwa dia sedang ditegur oleh Tuhan, bahwa bagi Loren Cunningham itu, saudara-saudara, pelayanannya lebih penting dari pribadi Yesusnya. Dan memang pada saat itu Loren Cunningham mengalami semacam kekeringan rohani. Tetapi puji Tuhan dia cepat sadar, sehingga dia keadaan rohnya dipulihkan kembali, dan pulih lagi kembali pelayanan Youth Mission yang berdiri tahun 60, ya. Youth Mission berdiri tahun 60 di yang pusatnya hari ini di Kona di Hawaii, ya. Kami dulu dibentuk di sana, diproses di sana. Nah, itu saudara-saudara, ya. Jangan sampai gerejamu lebih besar, jangan sampai dirimu, namamu lebih besar daripada nama Tuhan Yesus. Yang insaf katakan amin, haleluya. Hati-hati saudara. Jadi betapa pentingnya kita selesai dengan diri kita sendiri, ya. Selesai dengan diri kita sendiri. Yaitu tadi ciri-ciri khasnya, ya, orang yang masih rindu dipuji, orang yang masih rindu harus diketahui orang lain pelayanannya, orang yang masih rindu aktualisasi diri, orang yang masih rindu mengambil keuntungan dari pelayanan, orang yang masih sikut kiri kanan, orang-orang yang masih parasit dan benalu dalam pelayanan dan seterusnya. Itulah tipe-tipe orang, ciri-ciri orang yang belum selesai dengan diri sendiri. Kalau saudara tanya saya, apakah Pak Jogi sudah selesai dengan diri sendiri? Saya katakan terus terang, belum. Tetapi saya terus berjuang. Saya do effort, ya. Saya berjuang keras untuk ada di situ dan terus diproses. Apakah sudah sempurna selesai? Belum.
saya terus berjuang. Karena saya sadar setiap saat bahwa saya harus selesai dengan diri saya sendiri. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu mendengar nasihat dari Paulus yang berkata, saudara-saudara, dari dari Filipi 3, ya, ayat 10-11. Saya akan bacakan bagi kita, saudara. Oke, dari Filipi 3, ini luar biasa dia ini. Ya, saya sungguh diberkati dengan statement daripada Paulus. Filipi 3 ayat yang ke ini ya keren sekali nih, luar biasa sekali. Apa dikatakan di sini? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, huruf besar, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wow, ini keren sekali nih, luar biasa. Tandas. Kalau saudara baca dari atas, apa dikatakan? Ini perlu kita lihat. Kenapa itu muncul? Oke, mulai dari ayat 4. B dikatakan gini, saudara ikuti ya, atau saudara baca Alkitab saudara di sana. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya, hal-hal lahiriah menurut agama dia disunat pada hari ke-8, nggak telat. Dari bangsa mana? Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dari suku mana? Suku Benyamin. Ya, suku yang sangat mendapat kehormatan di antara 12 suku. Terus apa? Orang Ibrani asli, nggak cangkokan, bukan karena perkawinan, bukan karena ganti warga negara saya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku Farisi, artinya sangat fanatik. Tentang kegiatan, ya, tentang kegiatan di agamanya yang sebelumnya, dia penganiaya orang Kristen mula-mula, ya kan? Ayat 7, ya kan? Tetapi apa yang dahulu kuanggap keuntungan bagiku, ya kan? Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah. Ini katanya saya belum cek. Dalam bahasa aslinya ini kotoran, ya, dianggapnya kotoran, TAI, ya, semua itu kebanggaan palsu itu, semua reputasi yang dikejar oleh orang, semua citra-citra yang kita bangun, kan gitu saudara, ya kan, kita kan tanpa sadar membangun citra, ya kan, membangun reputasi, saudara-saudara, ya kan, ya kita bangun reputasi sana sini supaya orang kita kerjakan banyak job dalam pelayanan, ya, semua kita tampung, kita borong semua jenis pelayanan supaya reputasi nama kita di kota kita, di daerah kita terbangun begitu rupa. Kalau Paulus bilang itu nonsens, Paulus bilang itu TAI, ya kan, kebanggaan seperti itu, saudara-saudara. Supaya aku memperoleh Kristus, supaya saudara dan saya jangan kehilangan Kristus. Amin, saudaraku. Dan berada dalam Dia bukan dengan dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, jadi dalam Alkitab paling tidak ada 2 sosok yang sudah selesai dengan dirinya. Pertama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 2 dikatakan, ya, saya akan bacakan bagi kita Filipi 2. Demikian dikatakan. Oke. Ayat yang kelima, ya, kita baca sama-sama saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat. Pikiran dan perasaan, ya, jadi perasaan kita harus sensitif, ya. Emotional question kita harus sensitif. Jangan sendiri, saudara-saudara, ya. Perasaan kita harus sensitif melihat perasaan orang lain, ya. Jangan sampai kita arogan, mentang-mentang kita dipercayakan memegang satu pelayanan, misalnya kita bersikap arogan, ya. Ini saudara, emotional questionnya, kepekaan perasaan, kecerdasan perasaan itu harus kita bangun, saudara-saudara, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan apa Yesus? Rendah hati, humble, nggak mencuri kemuliaan. Segala kemuliaan Dia kembalikan kepada Bapa. Haleluya.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus saja yang sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus nggak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai anak manusia, saudara-saudara. Siapa kita? Kan gitu, saudaraku. Yuk, sadar kita semua ya. Ya, sadar kita semua. Dan kalau saudara diberkati dengan apa ini, video ini bagikan nanti ya. Ya, saudara bagikan kepada sebanyak mungkin orang ya. Haleluya. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dia mengosongkan diri, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Paulus juga demikian. Hendaknya kita semua yang mendengarkan ya renungan ini pada saat ini juga boleh selesai dengan diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk diproses, karena urusan selesai dengan diri sendiri butuh long term proses, butuh proses panjang, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, masuklah dalam proses itu supaya ada endingnya. Kalau saudara nggak pernah masuk dalam proses, kapan terjadi endingnya? Ya, saudara masuk sama seperti saudara-saudara kita, masuklah di dalam proses menyangkal diri, tidak mencuri kemuliaan, mengembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk diproses, selesai dengan diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu telah selesai dalam segala keterbatasan kami menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan perihal selesai dengan diri sendiri. Tuhan Yesus, Engkau tidak terbatas, Engkau terus meneruskan mengajarkan kepada setiap kami yang mendengarkan program ini supaya kami sungguh memilih untuk selesai dengan diri sendiri. Ketika kami mau, dari kami ada kemauan, dari Tuhan ada kemampuan. Oleh sebab itu, tolong setiap kami untuk supaya kami selesai dengan diri sendiri, agar kami tidak didapati Tuhan seperti hamba-hamba Tuhan di dalam Matius 7 ayat 22-23 yang berkata bahwa pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Di akhir zaman akan banyak orang berkata kepada, bukankah kami telah melakukan very great ministry, pelayanan yang hebat, besar, dahsyat, tetapi ditolak oleh Tuhan. Kiranya kami tidak didapati Tuhan seperti itu. Terima kasih Bapa, bagimulah segala puji, hormat, kemuliaan ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap diproses selesai dengan diri sendiri, dengan semangat kita sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.